bisa, nggak dapat izin juga, nggak apa-apa, kan sunnah. Oke. Mau dimulai aja atau mau nunggu yang lain? Baru 3 orang. Dimulai aja. Ya udah. Oke. Kalau modul 7 kemarin kita kan membahas tentang pengujian hipotesis untuk satu sampel. Nah, untuk modul 8 ini kita mempelajari tentang uji hipotesis untuk 2 sampel. Nah, uji hipotesis 2 sampel itu biasanya menggunakan tes, dimana dibedakan antara 2 sampel yang bebas atau independent sampel dan 2 sampel berpasangan atau paired sampel. Nah, sampel tersebut dikatakan bebas apabila 2 kelompok sampel yang diambil merupakan 2 unit analisis yang saling tidak berhubungan satu sama lainnya. Contohnya yang ada di modul, misalnya kita ingin mengetahui prestasi belajar antara mahasiswa UT dan mahasiswi UT. Kita membandingkan prestasi belajar kedua kelompok tersebut. Nah, prestasi belajar kedua kelompok ini bersifat bebas dan tidak saling berhubungan. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian kalau yang sampel berpasangan itu apabila kita menarik 2 kelompok sampel yang berbeda namun dalam rangka menganalisa satu unit analisis yang sama. Contohnya, mau dianalisis itu unitnya keluarga. Kemudian yang ingin dibandingkan adalah pendapat antara ayah dan ibu mengenai pola pengasuhan anak. Ini sampelnya berbeda kan, tapi kan mereka ada dalam satu keluarga. Jadi bisa dikatakan sampel ini berpasangan. Nah, dalam modul ini juga kita akan mempelajari pengujian hipotesis 2 sampel dengan membedakan antara yang parametrik dengan yang non parametrik. Ya, kalau yang kemarin masih ingat statistik non parametrik itu yang membutuhkan syarat-syarat tertentu. Misalnya harus berdistribusi normal. Kalau yang non parametrik tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu. Yang pertama akan kita pelajari yaitu uji 2 sampel menggunakan tes parametrik atau uji parametrik. Uji binomial untuk membandingkan 2 proporsi. Pengujian binomial ini seperti biasa digunakan untuk membandingkan proporsi dari 2 kelompok sampel mengenai kasus yang akan diteliti. Misalnya, kita ingin mengetahui proporsi guru yang menyetujui atau yang tidak menyetujui diberlakukannya sertifikasi guru. Nah, untuk lebih jelasnya contohnya ada di halaman 8.2. Di situ dibuat 2 kelompok. Kemudian yang satunya itu dijadikan kelompok eksperimen dan yang lainnya dijadikan kelompok kontrol. Nah, pada kedua kelompok tersebut nanti dibagikan kuesioner yang menanyakan tentang perlu tidaknya diberlakukan program sertifikasi. Nanti pada kelompok eksperimen ditarik sampel dan kepada mereka diberikan stimuli, yaitu penjelasan tentang untung ruginya program sertifikasi tersebut.
Namun kelompok yang satunya tidak diberikan stimuli, jadi mereka tidak tahu tentang untung ruginya program sertifikasi. Nah, kemudian nanti dibandingkan proporsi mereka yang setuju dan yang tidak setuju dilaksanakannya program tersebut. Untuk melakukan perhitungan itu rumusnya seperti ini. Z P1 taksiran dikurangi P2 taksiran atau taksiran P1 dikurangi taksiran P2 di akar taksiran P dikali taksiran Q dikali 1/N1 ditambah 1/N2. Untuk yang P taksiran P1 ini itu adalah XI per NI. NI itu biasanya apa? Kalau N kecil apa berarti? Kalau N kecil biasanya apa? Kalau disimbolkan N kecil biasanya dia refers to apa? Populasi atau sampel? Sampel. Oke. Berarti salah satu ya, sampel yang kontrol. Untuk yang eksperimen dulu, kemudian dikurangi yang kontrol, berarti P2 itu untuk yang kontrol. Kemudian atau biasanya dilihat yang positif, negatif mana yang lebih besar. Kemudian nanti yang P taksiran P itu rumusnya X1 plus X2 dibagi N1 plus N2. Oke, langsung ke contoh aja ya. Dari masing-masing kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diambil sejumlah sampel yang sama, yaitu 60 guru secara random. Berarti N1 nya berapa? N1 berapa? Ada yang tahu? Oke, kalau N2 berapa N2? N2 juga 60 ya. Dan ternyata kelompok yang setuju dari masing-masing sampel adalah 41 untuk kelompok eksperimen dan 24 untuk kelompok kontrol. Bukan kelompok penelitian ya, ini salah tulis. Kemudian ditentukan hipotesisnya, yaitu seperti biasa kemarin kalau Hanel itu kan populasi, berarti dan dia harus sama dengan tandanya, berarti P1 itu sama dengan P2. Kemudian H1 nya, H alternatifnya itu P1 bukan sama dengan P2. Kalau bukan sama dengan berarti dua arah atau satu arah. Pengujiannya dua arah atau satu arah. Dua arah. Oke. Kemudian daerah penolakannya. Di sini ditentukan alfanya itu adalah 0,01. Berarti kalau biasanya berarti dia alfanya berapa persen? Kalau 0,01 berarti dia alfanya berapa persen? Ada yang ingat? Ada yang bisa? Kalau alfanya itu 0,01 berarti dia berapa persen? Kok 10? Coba dihitung lagi Mbak Asna. 0,01 berapa persen?